Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam semangat mewujudkan sektor pariwisata yang lebih maju, kami melakukan berbagai upaya yang akan disampaikan dalam laporan kinerja Kementerian Pariwisata untuk bulan Mei 2025. Laporan ini bertujuan untuk menggambarkan berbagai capaian, tantangan, serta arah pengembangan pariwisata Indonesia ke depan. Dalam situasi global yang terus berubah dan tantangan pembangunan yang kompleks, kami meyakini bahwa sektor pariwisata tetap memiliki peran strategis. Sebagai penggerak ekonomi nasional, penyedia lapangan kerja, serta penjaga dan pemersatu kekayaan budaya Indonesia. Hal pertama yang akan kami sampaikan adalah mengenai jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, Indonesia mencatatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang signifikan pada periode Maret 2025 sebesar 841.000 kunjungan. Namun, apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, terdapat penurunan sebesar 2,18% dari 860.000 kunjungan. Meski demikian, yang juga penting untuk dicatat, terdapat pertumbuhan perjalanan wisatawan Nusantara sebesar 12,61% atau sebesar 88,91 juta perjalanan pada Maret 2025, dibandingkan dengan 78,96 juta perjalanan pada Maret 2024. Perjalanan wisatawan Nusantara sepanjang Januari hingga Maret 2025 tercatat positif sebesar 282,41 juta perjalanan atau tumbuh sebesar 12,71% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, untuk perjalanan wisatawan mancanegara, ada pertumbuhan positif sebanyak 2,74 juta perjalanan sepanjang Januari hingga Maret 2025 atau tumbuh sebesar 7,83% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selain memantau perkembangan wisata dalam negeri, Kementerian Pariwisata turut mencermati pergerakan penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Dari kategori tersebut dikenal sebagai wisatawan nasional. Hal ini menjadi indikator penting dalam menilai daya saing sektor pariwisata Indonesia serta berdampak terhadap neraca devisa sektor pariwisata. Masih menurut data BPS, perjalanan wisatawan nasional pada bulan Maret 2025 tercatat sebanyak 582.000 perjalanan. Angka ini menurun sebanyak 15,92% dibandingkan Maret 2024. Secara kumulatif, selama kuartal pertama 2025, jumlah perjalanan wisatawan nasional menunjukkan pertumbuhan sebesar 6,55% dibandingkan kuartal pertama 2024. Melihat kinerja pariwisata kuartal pertama 2025, kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia tercatat lebih tinggi dibandingkan perjalanan wisatawan Indonesia yang keluar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap menjadi destinasi yang menarik dan kompetitif, serta berpotensi menghasilkan surplus devisa. Kedepan, Kementerian Pariwisata akan mendorong pertumbuhan wisatawan yang lebih merata dengan mempromosikan berbagai destinasi unggulan, seperti destinasi pariwisata prioritas, destinasi regeneratif, dan kawasan ekonomi khusus yang mayoritas berada di luar Jawa. Kami juga mengembangkan paket wisata yang disesuaikan dengan preferensi pasar, baik untuk wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Langkah ini diharapkan dapat memperluas persebaran wisatawan dan memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di tingkat nasional dan global. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, selanjutnya kami akan memaparkan laporan terkait program Kementerian Pariwisata
di bulan April 2025. Sebagai salah satu sektor strategis pariwisata Indonesia mendukung setidaknya 4 dari 8 misi Astacita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Untuk itu, seluruh program kerja Kementerian Pariwisata dirancang agar implementasinya bisa berjalan dengan Astacita tersebut. Pada kuartal pertama 2025, sejumlah faktor menyebabkan penurunan okupansi hotel sebesar 3,55 percentage point dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Untuk merespons tantangan ini, Kementerian Pariwisata menggelar audiensi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI pada tanggal 23 April 2025. Dalam pertemuan tersebut, PHRI menyampaikan sejumlah masukan utama, termasuk percepatan realisasi belanja pemerintah, pencabutan larangan studi tur, dan wisuda di hotel. Dukungan terhadap restrukturisasi kredit, serta penguatan pangsa pasar non-pemerintah. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pariwisata akan melakukan berbagai upaya, di antaranya memfasilitasi pelaku usaha untuk meluncurkan inovasi produk dan strategi pemasaran baru, mendorong percepatan belanja pemerintah untuk sektor akomodasi, serta memfasilitasi komunikasi antara pelaku industri perhotelan dan kementerian lembaga. Hal ini dilakukan untuk membahas perizinan dan perpajakan akomodasi alternatif guna menciptakan iklim usaha yang adil. Selanjutnya, Ibu Wakil Menteri Pariwisata akan melaporkan salah satu flagship program Kementerian Pariwisata, yakni Gerakan Wisata Bersih atau GWB. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Menteri. Dalam rangka memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi wisata yang nyaman, bersih, dan terawat, diperlukan upaya nyata untuk meningkatkan kebersihan dan memastikan ketersediaan amenitas utama di berbagai destinasi. Hingga 7 Mei 2025, Kementerian Pariwisata telah melaksanakan rangkaian kegiatan Gerakan Wisata Bersih di 8 destinasi wisata di 5 provinsi, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Utara. Kegiatan-kegiatan tersebut telah berhasil mengumpulkan lebih dari 18,1 ton sampah dan menarik lebih dari 5.600 peserta bekerja sama dengan mitra strategis dan pemerintah daerah. Rangkaian kegiatan ke-6 Gerakan Wisata Bersih diadakan pada 24 hingga 25 April 2025 di Pantai Kuta Mandalika serta Pantai Gili Air, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Rangkaian kegiatan ini membersihkan dan mengumpulkan hampir 1 ton sampah dengan partisipasi 1.000 peserta yang mewakili jajaran Kementerian Pariwisata, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok, mitra strategis Kementerian Pariwisata seperti ITDC, Red Doors, Goto Impact, dan Poltek Par Lombok serta komunitas lokal. Sedangkan rangkaian kegiatan ke-7 dan ke-8 diadakan pada 4 hingga 5 Mei 2025 di 2 titik di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, yaitu Waterfront City Panguruan, Kabupaten Samosir, dan Pantai Bebas Parapat, Kabupaten Simalungun. Rangkaian kegiatan ini membersihkan dan mengumpulkan 8 ton sampah dengan partisipasi 870 peserta, yang mewakili jajaran Kementerian Pariwisata, pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Simalungun, mitra strategis Kementerian Pariwisata seperti Astra International, Red Doors, dan Bank Indonesia Pematang Siantar, serta komunitas lokal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, selanjutnya adalah event dengan Intellectual Property Indonesia. Berbagai penyelenggaraan event telah membuktikan keberhasilan event dalam menghasilkan dampak ekonomi yang besar dalam waktu singkat. Memanfaatkan potensi yang masih belum tergarap optimal, Kementerian Pariwisata terus mengusahakan hadirnya event dengan Intellectual Property Indonesia. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah penyelenggaraan berbagai event yang menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara atau KEN. KEN adalah rangkaian 110 event daerah yang diadakan di 37 provinsi di Indonesia dan bertujuan untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui event budaya, seni, dan olahraga.
Hingga 9 Mei 2025, sebanyak 12 event Ken telah mulai dilaksanakan di 10 provinsi dengan 10 event selesai dilaksanakan. Dari ke-10 event tersebut, 8 event telah selesai dikaji dampaknya. 8 event tersebut mencatatkan 1,44 juta pengunjung, transaksi ekonomi sebesar 101,79 miliar rupiah, mengikutkan lebih dari 1.300 UMKM, melibatkan lebih dari 10.000 pekerja seni, serta membuka lapangan kerja untuk lebih dari 35.000 tenaga kerja. Masih tersisa 98 event yang akan diselenggarakan dengan ukuran bervariasi. Diharapkan seluruh rangkaian Ken 2025 dapat menjadi motor aktivasi pariwisata dan memberikan dampak ekonomi yang merata bagi masyarakat. Selanjutnya adalah program promosi. Pada 28 April hingga 1 Mei 2025 di Dubai, Uni Emirat Arab, Kementerian Pariwisata turut serta dalam pameran pariwisata terbesar di kawasan Timur Tengah, yaitu Arabian Travel Market atau ATM. Keikutsertaan Indonesia dalam ajang ini bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi unggulan di pasar Timur Tengah guna mendukung pencapaian target kunjungan 2025. Pavilion Indonesia di ATM Dubai 2025 menghadirkan 61 pelaku usaha pariwisata hasil kurasi Kementerian Pariwisata bersama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta serta INTOA atau Indonesia Inbound Tour Operators Association. Partisipasi Indonesia tahun ini mencatatkan peningkatan capaian dibanding tahun sebelumnya dengan potensi devisa yang tumbuh sebesar 6,77% dari 1,33 triliun rupiah pada 2024 menjadi 1,42 triliun rupiah pada 2025. Saya kembali ke Ibu Menteri yang akan melanjutkan mengenai hubungan dan kolaborasi Kementerian Pariwisata dengan kementerian atau lembaga dan mitra strategis lainnya. Silakan Ibu Menteri. Terima kasih Bu Wamen. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara selanjutnya, saya akan menjelaskan kolaborasi yang kami lakukan dengan kementerian lembaga serta mitra strategis lainnya. Pada tanggal 9 Mei 2025, Kementerian Pariwisata dan Kementerian Koperasi menandatangani nota kesepahaman tentang pengembangan dan penguatan koperasi dalam mendukung optimalisasi sektor pariwisata. Penandatanganan tersebut dilakukan di Desa Wisata Widosari, Daerah Istimewa Yogyakarta, di desa yang dikenal dengan kekayaan alam dan budayanya, serta meraih peringkat ketiga desa wisata berkembang di dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Koperasi memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, sekaligus instrumen untuk mendorong pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kedua kementerian menyusun nota kesepahaman ini dengan ruang lingkup yang meliputi sinergi kebijakan dan regulasi, pertukaran data dan informasi, peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi, pembentukan serta penguatan usaha koperasi di sektor pariwisata, serta kegiatan lainnya yang disepakati bersama. Memulai kerjasama ini, Kementerian Pariwisata mendorong penguatan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis di desa wisata menjadi pengelola koperasi merah putih. Langkah ini didasari oleh besarnya potensi desa wisata dalam mendukung pertumbuhan pariwisata berbasis masyarakat. Pilot project akan dilakukan di 17 desa wisata dengan intensi perluasan ke 291 desa wisata yang mendapatkan penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI, Desa Wisata Lokasi Kampanye Sadar Wisata, dan Desa Wisata Inspiratif. Kedepannya diharapkan inisiatif ini dapat menjangkau lebih dari 6.100 desa wisata di seluruh Indonesia, selaras dengan harapan terbentuknya 80.000 koperasi merah putih. Selain itu, Kementerian Pariwisata juga terus mengusahakan kolaborasi lintas organisasi untuk mengakselerasi pengembangan dan mengamplifikasi upaya pemerintah.
Beberapa kolaborasi yang telah diformalkan dengan nota kesepahaman yang ditandatangani Kementerian Pariwisata dengan pihak lain selama November 2024 hingga April 2025 lalu adalah sebagai berikut. Dengan Uni Emirat Arab tentang kerjasama pariwisata, dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal terkait pengembangan pariwisata di desa dan daerah tertinggal, dengan Badan Pusat Statistik terkait data dan informasi statistik, dengan Wonderful Indonesia Gourmet untuk pariwisata gastronomi, dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM dalam pengarus utamaan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak, serta pemberdayaan perempuan di sektor pariwisata. Dengan Agoda terkait pengembangan pariwisata Indonesia melalui penguatan pemasaran, peningkatan kapasitas SDM, pertukaran informasi strategis, serta bentuk kolaborasi lainnya. Dengan Mastercard Indonesia tentang pertukaran data dan informasi, penguatan sumber daya dan kelembagaan, pengembangan destinasi dan infrastruktur, industri dan investasi, pelaksanaan kampanye bersama serta kolaborasi dalam kegiatan pariwisata, serta dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait pertukaran dan pemanfaatan data, dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan peningkatan kapasitas SDM, dan lainnya. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan bahwa membangun pariwisata bukanlah pekerjaan satu pihak semata. Dibutuhkan kolaborasi yang erat, sinergi lintas sektor, dan komitmen bersama untuk menjadikan pariwisata sebagai kekuatan yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kami di Kementerian Pariwisata akan terus melangkah dengan semangat keberlanjutan, inklusif, dan berdaya saing global. Pada saat yang sama, kami memastikan bahwa pertumbuhan pariwisata berjalan seiring dengan pelestarian budaya dan lingkungan. Dengan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, pelaku industri, dan seluruh mitra strategis, kami yakin pariwisata Indonesia akan terus berkembang menjadi sektor unggulan yang memperkuat ekonomi nasional dan mempererat jati diri bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.